Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang baru, penyajian grab. Ya. Pertama, penyajian grab. Nih, kita lihat teorinya dulu ya. Jadi, ada beberapa cara untuk menyajikan sebuah graf di dalam komputer. Nah, matrik adalah cara yang sering digunakan. Ada dua matrik yang sering digunakan, yaitu namanya matrik berhubungan langsung, kemudian yang kedua matrik berketerkaitan. Nah, nanti kita pelajari satu-satu. Sekarang kita masuk ke matrik berhubungan langsung. Misalkan G sebuah graf dengan VG-nya itu V1, V2, V3 sampai Vn. Nah, maka matrik berhubungan langsung dari G adalah matrik bujur sangkar. Karena dia matrik bujur sangkar, maka ordonya adalah N. Artinya nanti ordonya N kali N. Ya, karena dia bujur sangkar cukup disebutkan N saja. Karena pasti jumlah kolom, baris, dan kolomnya sama. Kemudian AG itu adalah AIC. Jadi AG itu himpunan elemen-elemen di dalam A. AG itu matrik ya, di mana elemen AIC menyatakan banyaknya sisi yang menghubungkan titik VI dan titik VJ. Coba kita perhatikan contoh dari nih gambar 431 nih ya, ini sudah saya gambar. Nih, ini saya beri, kalau di buku gambar. Nah, coba diketahui graf G ini ya, gambar 431. Kemudian ditanya matrik berhubungan langsung dari graf G. Nah, tadi ketentuannya ini nanti kita buat matrik kayak gini ya. Jadi matriknya berupa tadi bujur sangkar. Bujur sangkar dengan ordo N di situ ya. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu adalah titik-titiknya. Jadi lihat di sini. Ada V1, V2, V3, V4, V5. Berarti kita buat baris ada 5, V1, V2, V3, V4, V5. Kolomnya juga V1, V2, V3, V4, V5. Nah, ketentuannya nih bahwa AI itu adalah AIJ itu adalah banyaknya sisi yang menghubungkan titik VI dan titik VJ. Terus dulu ya. Jadi kita lihat. Kita hitung. VI dengan VI. Ada nggak sisi di situ yang menghubungkan titik V1 ke titik V1 juga? Ini kan nggak ada toh. V1 ke V1 lagi, nggak ada. Berarti tulis di sini 0. Itu. Tulis 0. Kemudian lihat lagi. V1 dengan V2. Terhubung berapa sisi? Nah, di sini kan terhubung satu sisi, yaitu E1. Ya. Maka tulis di sini 1. Kemudian V1 dengan V3. V3 nih.
ya. V1 dengan V3. Kan nggak ada sisi yang menghubungkan antara V1 dengan T3. Maka tulis 0. Kemudian V1 dengan V4. Berapa sisi yang menghubungkan di situ? Lihat, ada E5, ada E6, ada E3. Berarti ada 1, 2, 3 sisi. Berarti tulis di sini 3. Kemudian V1, V5. V1, V5. Nggak ada, berarti tulis 0. Gitu ya. Coba kita lihat lagi. V2. V2 dengan V1. Ada satu sisi, tulis 1. V2 dengan V2. Nggak ada sisi yang menghubungkan, 0. V2 dengan V3. Satu sisi, ada. V2 dengan V4. Nggak ada, 0. V2 dengan V5. Nggak ada juga, 0. Kemudian lanjut V3. V3 dengan V1. Nggak ada, 0. V3 dengan V2. Ada ini, 1. V3 dengan V3 lagi. Nggak ada, 0. V3 dengan V4. Ada 1. V3 dengan V5. Ada E8 di situ. Oh, 1 juga. Udah V4. V4 dengan V1. 1, 2, 3. Berarti tulis di sini 3. V4 dengan V2. V4, V2. Nggak ada, 0. V4, V3. Ada 1. E4. V4, V4. Ini nggak ada. Berarti 0. V4 dengan V5. Nggak ada juga. Berarti 0. Kemudian V5. V5 dengan V1. V5 dengan V1. Nggak ada. Kemudian V5 dengan V2. Juga nggak ada. V5 dengan V3. Ada 1. Kemudian V5 dengan V4. Nggak ada. 0. Kemudian V5 dengan V5. Ada ini. E7 berarti 1. Sehingga matrik berhubungan langsung dari grade G ini adalah ini. 0, 1, 0, 3, 0. 0, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 1. 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, inilah dikatakan sebagai AG, matrik berhubungan langsung. Tuh. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya ya. Perhatikan nih. Perhatikan bahwa AG adalah matriks simetris. Nah, kenapa simetris? Coba lihat di sini ya. Jadi, simetrisnya di mana? Kita lihat di diagonal utamanya. Ini diagonal utama. Ini namanya diagonal utama. Coba, simetrisnya di mana? Kita lihat. Terhadap diagonal utama simetris enggak? Ini angka 1, 1. Ya. Ini 0, 0. Ini 1, 3. Ini juga 1, 3. Kayak cermin. Jadi ini sebagai cermin. Kemudian lihat lagi. 0, 0. Ini 0, 0. Kemudian 1, 0. Ini 1, 0. Kemudian 1, 1. 0, 0. Jadi kayak gini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Gitu kan? Ini 3, 1. Ini 1, 3. Ini 0, 0.
Ini juga 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya. Ini 1, ini 1, ini 0, ini 0. Gitu. Artinya dia simetris. Nah, itu catatan yang pertama. Sekarang, nih. Lanjut. Jika graf G tidak mempunyai gelung, maka setiap unsur pada diagonal utama adalah 0 ya. Jadi kalau grafnya ini tidak punya gelung, maka pasti setiap unsur utama di sini adalah 0. Nah, karena dia punya gelung di V5, maka unsur di dalam diagonal utama ini ada angka 1 di sini yang untuk V5 sama V5. Nih, karena ada gelung. Ini menandakan gelung ya. Jadi di sini ini menandakan ada gelung. Yang lain karena 0000 maka dia tidak punya gelung. Lanjut. Kita pahami satu-satu ya. Terus nah, kemudian jika G graf sederhana ya. Jika graf G sederhana, maka unsur-unsur dari matriks AG adalah 0 atau 1. Jadi kalau dia graf sederhana berarti nanti unsur-unsurnya kalau enggak 0 ya 1. Hanya ada itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada selain 01 ada ternyata 3. Maka dikatakan dia bukan graf sederhana karena ada angka 3 di sini. Jadi memang benar dia bukan graf sederhana di sini karena punya gelung dan dia punya sisi rangkap. Jadi dia memang bukan graf sederhana. Bisa dilihat juga dari matriks berhubungan langsung. Terus lanjut lagi. Kemudian jika diketahui sebuah matriks A berodo n kali n, di mana setiap unsur dari A adalah bilangan non-negatif, maka pasti terdapat sebuah graf G yang berhubungan langsung dengan matriks A. Jadi misal ini, ya. Misalkan ini, saya punya sebuah matriks A, maka pasti dari submatriks ini akan bisa digambarkan sebuah graf yang berhubungan langsung dengan matriks A ini. Coba gambarnya seperti apa ini? Dari matriks ini kita ditanya gambarlah graf G yang berhubungan langsung dengan matriks A tersebut. Kemudian jika matriks A dikalikan dengan dirinya sendiri, A kuadrat, maka keseimbangan apa yang diperoleh. Itu ya. Nah, jadi coba kita lihat. Kita gambar. Tadi, oh ya, kita kasih nama dulu ya. Kita kasih ini V1, V2, V3, V4. Ini V1, V2, V3, V4 ya. Coba kita lihat V1 dengan V1. Oh, ini 1. Berarti ada apa di situ di V1? Karena di V1 dan V1 ada angka 1, berarti artinya di V1 ada satu sisi, yaitu gelung ya. Ini saya buat. Jadi saya gambar pakai biru. Nih. Jadi ini misalnya E1 ya. Terus kita lihat lagi. V1 dengan V1 dengan V2. Nih. Ada 1 ya.
Oh, berarti kita hubungkan V1 dengan V2. E2. Kemudian lihat lagi. V1 dengan V3. Ada 2 di situ. Kita hubungkan. V1 dengan V3 ada 2. Ini ada 2 sisi, yaitu E3 dan E4. Kita kasih namanya. Nah, terus kembali lagi ke sini. V1 dengan V4 0. Oh, berarti nggak berhubungan. Ya sudah, kita biarkan tidak berhubungan. V1 sama V4. Ya, sekarang lanjut ke V2. V2 dengan V1 1. Ya. V2 dengan V1 1 sudah ada. Kemudian V2 dengan V2 ada 1. Jadi di V2 kita gambar gelung juga. Misalnya ini E5. Ya. Kemudian V2 dengan V3 1. Kita gambar V2 dan V3. Gambar di sini. Ini misalnya E6. Kemudian V2 dengan V4 1 juga. Kita gambar V2 sama V4. Ini E7. Kemudian lagi. Sekarang V3. V3 dengan V1 ada 2. V3 dengan V1 ada 2, sudah ada E4 sama E3. Kemudian V3 dengan V2 1. V3 dengan V2 1. Ini sudah kita gambar ini ya, E6. Kemudian ini mungkin E6-nya saya taruh di atas aja ya, biar kelihatan. Ini E6 ya, biar nggak kelihatan nyambung. Kemudian V3 dengan V3 0, berarti dia tidak ada gelung di sini ya. Kemudian V3 dengan V4 juga 0, berarti V3 dan V3 dan V3 dan V4 ini harusnya ada ya tadi. Saya salah gambar. Oh, V2 ini. Oh ya ya. Ini E7 itu V2 ya. Salah. Saya salah gambar tadi. Harusnya E2 dan E4. Coba.
ini biar nggak bolak-balik ya. Ini saya ambil mana nih, nah ini aja, dideketin aja ya. Nih, coba saya ulang ya. V1 dengan V1 ada gelung ya. E1, kemudian V1 dengan V2, V1 dengan V2 ada E2, V1 V3 ada 2, ada E4 dan E3, udah. Kemudian V1 dengan V4 nggak terhubung. Kemudian sekarang V2. V2 dengan V1, V2 dengan V1 ada E2 di situ. Kemudian V2 dengan V2 ada gelung E5. Kemudian V2 dengan V3 ada 1. Nah, ini ada E6 ya, V2. V2 V4 ada 1 yaitu, nah ini yang belum kita gambar. V2 dan V4 ya. Ini E7. Ini saya yang tadi salah ya. Terus kemudian V3 dengan V1 2, V3 dengan V1 ada E4 dan E3. Kemudian V3 dengan V2 ada 1, V3 dan V2 ada 1 ini, E6. Kemudian V3 dengan V3 0, berarti nggak ada gelung. V3 dengan V4 0, berarti tidak terhubung. Kemudian sekarang V4. V4 dengan V1 tidak terhubung. V4 dengan V2, ini 1 ada E7. V4 dengan V3 0, ini tidak terhubung. V4 dengan V4 0, berarti tidak ada gelung di situ ya. Nah, jadi intinya dari matriks ini tadi ya, sebuah matriks, maka kita bisa menggambarkan sebuah graf yang berhubungan langsung dengan matriks tadi. Nih, intinya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang B. Jika matriks A dikalikan dengan dirinya sendiri atau A kuadrat, maka kesimpulan apa yang diperoleh? Kalian sudah tahu, sudah paham tentang perkalian matriks ya. Kalau matriks tadi A ini kita kalikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya nih. Nah, jadi dari A kuadrat ini dapat ini, apa kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya adalah ini. Unsur A kuadrat yang terletak di baris ke I, terserah baris ke I, kolom ke I, misalnya apa? Menyatakan banyaknya jalan VI ke VJ di dalam graf yang panjangnya 2. Contoh, misalnya saya ambil unsur A kuadrat yang terletak di baris ke-1, kolom ke-2. Ini ya, baris ke-1, kolom ke-2. Ada angka 4 di situ. Jadi, artinya ada 4 jalan dari V1, tadi kan baris V1, baris 1 artinya V1, kolom kedua berarti V2, jadi ada 4 jalan dari V1 ke V2 di dalam graf G yang panjangnya 2. Kita lihat apakah benar ada 4 jalan dari V1 ke V2. Dari V1 ke V2 kan bisa jalan apa saja ya. Kita lihat yuk. Dari V1 ke V2 berarti melalui E2, kemudian langsung ya, E2 kemudian V2 ya. Berarti V1 ya, tulis di sini V1 E2 kemudian V2 langsung. Ini kan jalan juga. Kemudian jalan yang kedua, bisa V1 melalui E1 dulu ke V1, jadi V1, E1, kemudian V1 lagi tentunya. Jadi V1, E1 baru E2 ke V2. Baru E2 ke V2.
Itu. Terus bisa juga kayak gini. Dari V1 ke E2, kemudian melalui E5 ke V2 lagi. Kan boleh-boleh juga. Jadi V1 ke E2 dulu, kemudian V2, dari V2 E5 ke V2 lagi. Oh, panjangnya 2 ya, ini panjangnya sebenarnya. Terus yang W4, coba kita ke dari mana? Ini V1 melalui E4 ke V3, kemudian E3 ya. Jadi V1 E4, kemudian V3, kemudian E6, baru ke V2. Yang pertama saya ulang ya. Soalnya panjangnya 2. Bentar. Jadi yang pertama bisa kayak gini. Nih, V1 E3, V3, kemudian E6, baru V2. Jadi E1, V3, kemudian V3, E3, V3, kemudian E6, V2. Nah, lihat 4 jalan ini, panjangnya nih, panjang W1 itu kan sama dengan, kita lihat ada 2 sisi ya. Jadi E3 dan E6 berarti panjangnya 2. Demikian juga ini panjang W2, ada E1 dan E2 berarti juga 2. W3 panjangnya ada E2 dan E5 berarti 2 juga. Kemudian W4 panjangnya ada E4 dan E6 ada 2 juga. Nah, ini tentang matriks berhubungan langsung. Nah, sekarang kita kembali ke buku aja. Tentang matriks keterkaitan ya. Untuk menyajikan suatu graf dengan matriks, selain dengan matriks berhubungan langsung, juga dapat disajikan dalam matriks keterkaitan. Misalnya, graf G mempunyai n buah titik, yaitu V1, V2, V3 sampai Vn, dan S sisi, yaitu S1, E2 sampai dengan En. Ini n sisi ya. Matriks keterkaitan dari G adalah matriks MG berodo n kali n. Oh, ini S berarti. Ini S, ini harusnya S ya, ES. Ya, indeksnya yang salah. Matriks keterkaitan dari G adalah matriks MG, yaitu MIJ berodo n kali S. Jadi n-nya adalah banyaknya titik, kemudian S adalah banyaknya sisi. Di mana kita tuliskan nanti elemen-elemen di dalam matriks MG seperti tadi, ngisi di dalam matriks. Caranya kita isikan 0 jika sisi EJ tidak terkait dengan titik VJ. Jadi nggak ada keterkaitan antara titik dan sisinya. Kemudian 1 jika EJ terkait dengan VJ
VJ dan EJ bukan gelung. Jadi 1 kalau luas garis atau kurva biasa. Kemudian 2, jika EJ terkait dengan VI dan VJ dan EJ adalah gelung. Nah, contohnya nih, misalnya ada seperti ini, ada graf ini. Nah, kita ditanya matriks keterkaitan dari graf G. Jadi kita lihat V1 dengan E1. Nah, ini kan ada gelung nih di sini. Maka kita tuliskan, tadi dikatakan kalau gelung nulisnya 2. Kalau sisi biasa nulisnya 1, kalau tidak ada 0 ya. Sekarang V1 dengan E2 terkait, yaitu sebuah sisi. Berarti kita tuliskan 1. V1 dengan E3 nih terkait juga. Berarti 1. V1 dengan E4, oh terkait juga, 1. V1 dengan V5, E5 ini, V1 di sini, E5 di sini, nggak terkait, berarti 0. V1 dengan E6, ini E6, ini V1, tidak terkait, 0. V1 dengan E7, tidak terkait juga, 0. Sekarang V2 dengan E1, nih, tidak terkait, 0. V2 dengan E2 ini terkait, berarti 1. V2 dengan E3 nih jauh, berarti tidak terkait, 0. V2 dengan E4 ini juga tidak terkait, berarti 0. V2 dengan E5 nih terkait, 1. V2 dengan E6, nah ini terkait gelung, maka dikatakan 2. V2 dengan E7 terkait, 1. Sekarang V3 dengan V1 terkait, 1. V3 dengan E2 tidak terkait, 0. V3 dengan E3 terkait, 1. V3 dengan E4 terkait juga, 1. V3 dengan E5 terkait juga, 1. Kemudian V3 dengan E1 0 ya. Maaf, ini salah. V3 di sini, E1 di sini 0 ya, saya nulisnya salah. Kemudian V3 dengan E6 tidak terkait, 0. V3 dengan E7 0 juga. Kemudian sekarang V4 kita lihat. V4 dengan E1 0. V4 dengan E2 0. V4 dengan E3 juga jauh, 0. V4 dengan E4 jauh, 0 juga. V4 dengan E5 di sini jauh. V4 dengan E6 di sini jauh. V4 dengan E7 terkait 1. Sehingga matriksnya adalah ini ya. Nah, sekarang perhatikan matriks itu. Jadi matriksnya sama dengan ini ya. Ya, sudah sama persis. Ini 0100 persis sama ya. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja. Nah, perhatikan bahwa semua unsur MG yang terletak pada baris GI menyatakan derajat titik VI. Jadi misal V1 baris ke ini, baris pada baris pertama itu menyatakan derajat titik dari V1. Nah, titiknya jumlahnya ini, kita lihat 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti ada 5. Nah, maka derajat dari V1 adalah 5. Kita lihat di V1 ada berapa sisi? Ini gelung, karena gelung dihitung 2 ditambah 1 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5. Jadi di V1 ada 2, 3, 4,
5. Maka derajat titik dari V1 adalah 5. Contoh lagi V2. V2 1, 1, 4. 5 juga ya. V2 lihat nih, V2. Ini ada gelung 2, 3, 4, 5. 5 juga. V3 ada 3. Berarti V3 ini 1, 2, 3. Berarti derajatnya 3. V4 ada 1 nih, hanya ada 1. Jadi derajatnya di situ menandakan jumlah dari baris-barisnya. Kemudian, jumlah semua unsur Mg yang terletak di sebuah kolom selalu 2. Kita perhatikan. Kolom 1, 2. Kolom 2, 2. Kolom 3, 2. Kolom 4, 2. Kolom 5, 2. Kolom 6, 2. Kolom 7 juga 2. Jadi, dia selalu seperti itu. Ya, ini adalah matrik keterkaitan.